Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dengan guru. Kita akan belajar. Kali ini kita akan masuk ke subtema 2 ya. Subtema 2, tema 3, tema 3, subtema 2, penemu dan manfaatnya. Sebelumnya anak-anak baca doa dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Doa dulu, guru sajikan doanya ya. Silakan kalian baca ya ini ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi menambah kita dan memudahkan kita dalam belajar pada kesempatan kali ini. Kita akan mulai pembelajaran 1 subtema 2. Penemuan dan manfaatnya. Perkembangan kehidupan sangat cepat. Masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anak siapkan LKS kalian ya, di LKS kalian untuk pembelajaran 1 ada di halaman 24 sampai dengan halaman 27. Halaman 24 sampai dengan halaman 27 ya. Kita mulai dari yang halaman 24, ada teks di situ ya. Ayo membaca. Teksnya adalah si kotak ajaib. Kalian baca dalam hati, Bu Guru bacakan, kalian menyimak. Si kotak ajaib. John Le Guibert lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Anak-anak simak ya, di paragraf situ ada kalimat yang tercetak miring, kalian perhatikan. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna ya. Kalau zamannya kalian sekarang sudah berwarna ya gambar di televisi itu, tapi waktu zamannya Bu Guru masih anak-anak itu, waktu masih anak-anak ya masih kecil itu, televisi itu gambarnya masih hitam putih saja. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi itu sendiri merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mengubah peradaban dunia ya. Kemudian di paragraf di halaman 24 kalian supaya menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Kalau kalian perhatikan, teks si kotak ajaib ini termasuk kategori teks eksplanasi ilmiah ya, di mana di situ
bagian-bagiannya adalah topik masalah atau pernyataan umum, deret penjelas, kemudian kesimpulan. Itu urutan teks eksplanasi ilmiah itu seperti itu. Mari bersama-sama ya kita pelajari, kita Bu Guru bantu untuk menentukan informasi penting dari setiap paragraf. Untuk paragraf pertama, informasi pentingnya adalah maaf ini ada gambar yang mengganggu ya. Informasi pentingnya adalah John Logie Bird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu televisi. Kemudian paragraf kedua ini mulai dari penjelas. Informasi pentingnya adalah prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Paragraf ketiga, deret penjelas juga, informasi pentingnya adalah televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Kemudian di paragraf terakhir, paragraf keempat, isinya adalah kesimpulan ya atau pesan. Ya, informasi pentingnya adalah penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Selanjutnya di halaman 25 atas ya, halaman 25 atas kalian supaya menuliskan kalimat yang bercetak miring. Ya, di teks itu ada kalimat yang bercetak miring, kalian isikan di tabel itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang tidak efektif dan itu akan kita pelajari pada pertemuan yang selanjutnya ya. Kalian tulis di situ ada 3 kalimat yang bercetak miring atau yang tidak efektif ya. Yaitu penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya, kemudian di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu, lalu televisi kemudian terus berkembang, itu dilengkapi ya. Kemudian di halaman 25 tengah sampai bawah ya. Kalian supaya menuliskan pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu ya. Televisi termasuk dari penemuan di bidang teknologi yang tentu saja berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya kalau di bidang pendidikan yaitu yang pertama, mudah menemukan ide untuk mengembangkan keterampilan, mudah menemukan tempat-tempat bimbel yang bagus, sarana-sarana belajar tambahan di rumah. Itu contoh aja ya, kalian boleh yang lain isinya dampak positif di bidang pendidikan. Contohnya ya, mungkin ada acara apa itu on the spot ya, misalnya kalian bisa menambah ilmu pengetahuan tentang dunia bawah laut, misalnya berarti dalam bidang pendidikan anak-anak bisa untuk menambah wawasan pengetahuan bisa juga. Dampak negatifnya ya dalam bidang pendidikan, tentu saja mengurangi waktu belajar. Kemudian kalau anak-anak jadi tidurnya larut malam, jadi lupa mengerjakan PR karena kalian terlalu asik menonton televisi. Kemudian kalau di bidang ilmu pengetahuan, dampak positifnya cepat mendapatkan informasi tentang penemuan-penemuan baru dari berbagai belahan dunia ya. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang ya dengan kalian melihat televisi, apalagi kalau kita pilih acara-acara yang bermanfaat, anak-anak bisa tambah ilmu pengetahuan yang baru atau hal-hal yang baru ya. Kemudian dampak negatifnya kalau di bidang ilmu pengetahuan yaitu terlalu sering nonton TV banyak membuang waktu, karena kalau yang namanya kita menonton televisi itu kita tidak terasa bahwasanya kita tuh sudah menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk menonton televisi ya. Tapi untuk dampak negatif ini adalah sesungguhnya adalah sesuatu yang bisa kalian hindari, yang bisa kalian minimalisir dampak negatifnya jika kalian bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, caranya misalnya kalian belajar dulu mengerjakan PR, menyiapkan perlengkapan sekolah yang akan dipakai keesokan harinya sebelum menonton TV. Itu caranya ya untuk menghindari hal negatifnya. Kemudian matikan televisi setelah digunakan. Jadi
Nonton TV-nya disiplin, jadi televisi itu menjadi berdampaknya positif, tidak lupa waktu. Selanjutnya ini ada di halaman 26 LKS kalian ya, ada di halaman 26 LKS kalian. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Baca kembali daftar alat dan bahan yang telah kamu buat pada pembelajaran sebelumnya. Cuman ini karena kita pembelajarannya tidak tatap muka ya, daring, jadi ini dibaca saja karena kita nggak praktek ya, kita nggak praktek membuat rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Tapi tidak apa-apa, kita pelajari saja ya. Nah, nanti Bu Guru jelaskan. Kita masuk ke bacaan rangkaian paralel. Halaman 26 di LKS kalian. Rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu, kata kuncinya, masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Jadi kalau rangkaian paralel itu ada cabangnya, setiap lampu punya rangkaian sendiri-sendiri. Kalau seri tidak, satu rangkaian ya. Karena itu apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Biasanya di rumah-rumah itu menggunakan rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Makanya umpamanya di rumah kamu, misalnya lampu di kamar adik kamu mati, tapi lampu kamar kamu, lampu ruang tamu, lampu ruang keluarga masih menyala. Itu berarti rangkaian listrik di rumah kamu dipasang secara paralel. Karena setiap lampu memiliki rangkaian tersendiri ya. Yang lain tetap nyala, tidak terpengaruh. Berarti rangkaiannya paralel. Kalau ada lampu yang mati kok yang lain ikut mati, berarti itu rangkaiannya seri sederet. Ya, satu rangkaian. Jadi itu bedanya ya rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Kalau di gambar ini yang rangkaian seri yang sebelah kiri, rangkaian paralel yang sebelah kanan. Kalian cermati. Kalau yang paralel ada cabangnya ya. Kemudian ini anggap saja anak-anak sudah melakukan percobaan ya. Anggap saja karena kita daring ya, kita nggak praktek. Sekarang kamu akan menguji model lampu yang telah dibuat. Cermati pernyataan berikut. Ini ada di halaman 27 atas ya. Apakah lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik? Jawabannya iya. Lampu pada rangkaian paralel menyala dengan baik. Yang kedua, jika ya, bandingkan terangnya lampu pada rangkaianmu dengan lampu milik teman yang lain. Analisis penyebab perbedaan tersebut. Jawabannya, ada beberapa lampu pada rangkaian milik teman yang menyala lebih terang dan ada juga yang lebih redup. Hal ini dikarenakan ada perbedaan jumlah dan ukuran baterai yang digunakan. Ini gampangannya, ini kalau ini anak-anak perhatikan saja, umpamanya pada lampu senter ya. Lampu senter yang kecil sama lampu senter yang besar. Yang lampu senter yang kecil baterainya sedikit, dengan lampu senter yang besar baterainya banyak. Mana yang menyala lebih terang? Tentu saja lampu senter yang lebih besar dengan baterai yang banyak ya. Jadi sumber listrik mempengaruhi nyala lampu ya. Kalau sumber listriknya dalam hal ini baterai lebih banyak, ya nyalanya akan lebih terang. Yang ketiga, jika lampu tidak menyala, bandingkan rangkaian lampumu dengan rangkaian milik teman yang menyala. Temukan kesalahannya dan perbaiki. Jawaban nomor 3 disesuaikan dengan kondisi rangkaian paralel milik teman-temanmu. Jika semuanya menyala, maka soal nomor 3 tidak perlu diisi. Ini karena kita nggak praktek ya, jadi seandainya kita praktek, kok ada yang tidak menyala ya, berarti itu rangkaiannya itu terputus. Kalau rangkaian itu terhubung, pasti akan menyala. Kalau tidak menyala berarti ada yang salah pada saat membuat rangkaiannya. Baik, yang keempat, jika lampu mudah putus, amati jumlah baterai yang digunakan, kemudian temukan permasalahannya.
Jadi, lampu mudah putus disebabkan oleh besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh baterai. Cara mengatasinya adalah dengan mengurangi jumlah baterai yang digunakan. Jadi juga nggak boleh ya, misalkan ketentuan alat itu baterainya 3, kok diisi 4 juga nggak bisa. Kalau memang ketentuannya diisi baterai 3 ya 3, baterainya diisi 4 ya 4, seperti itu. Ini latihan saja menulis ya, suatu saat mudah-mudahan kalau suatu saat nanti jika sudah tidak ada pandemi, kita melakukan percobaan, cara membuat laporan kegiatan percobaannya itu seperti ini. Yang pertama, nama percobaan, yaitu membuat rangkaian paralel sederhana. Tujuan percobaan, anak-anak perhatikan cara menyusun laporan kegiatan percobaannya ya. Tujuan percobaan mengetahui cara kerja rangkaian paralel pada lampu lalu lintas. Kemudian alat-alatnya apa saja kalian tuliskan di situ. Kemudian langkah kerjanya itu kalian tulis secara urut ya. Selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulannya adalah rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Ya, pada kesempatan yang akan datang mungkin guru bisa, mudah-mudahan guru sempat ya untuk menyajikan gambar-gambar rangkaian paralel. Jadi nanti anak-anak tuh bisa mengetahui, oh kalau rangkaian paralel 3 lampu, rangkaian paralel yang terdiri dari 4 lampu atau 5 lampu, di mana ada juga rangkaian campuran anak-anak. Rangkaian campuran ini adalah rangkaian yang terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bisa juga, ini banyak diterapkan di rumah-rumah penduduk itu, rangkaiannya adalah rangkaian campuran. Ini ada perenungan ya di halaman 27. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi atau bakat yang berbeda-beda. Salah satu mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Gitu-gitu ya Nana untuk pembelajaran 1, subtema 2, tema 3. Walaupun belajar di rumah tidak bertatap muka langsung, tapi kita bertatap muka lewat HP atau Android kalian, mudah-mudahan kalian tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dan menyimak, bahkan mungkin kalian akan memiliki waktu belajar yang lebih fleksibel, tapi tetap semangat untuk belajar walaupun kita di tengah pandemi. Mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu ya, sehingga kita bisa belajar secara normal seperti dulu ya, tatap muka. Itu mungkin dari Bu Guru ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.